Benar, ya. Itu orang yang beriman. Dan orang yang menjalankan kebenaran, menjalankan kebaikan, wa'amilus sholihah, orang-orang yang beramal soleh. Amal soleh itu menjadikan seseorang terhindar dari kerugian. Makanya detik menitnya kita manfaatkan untuk amal soleh. Untuk kita amal soleh bukan? Amal soleh. Amal soleh bukan ini. Amal soleh. Kalau ragu-ragu ya dijawab, ragu-ragu kan? Jawab aja, tidak ada masalah. Amal soleh bukan? Iya. Amal soleh. Iya kan? Masya Allah. Tidur amal soleh bukan? Amal soleh. Amal soleh. Cuma pada tempatnya. Begitu. Hanya kan kita banyak zikir, salah satunya zikir kita mengingat Allah saat mau tidur, baca Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa bismika amun. Tapi jangan sekarang bacanya. Orang nggak baca berat kita, nggak ada yang salah doa. Kalau disiplinnya, makan gitu. Jemaah, jemaah. Yang ketiga apa? Yang mendakwahkan, yang menyampaikan, yang menasihatkan dengan amal kebaikan. Itu wa tawassaw bil haq, kebenaran, kebaikan. Jadi tidak cukup dia menjadi orang yang baik untuk dirinya, tapi dia juga orang yang muslim, memperbaiki, menasihati orang lain. Ini pentingnya tawassaw, ya. Tawasi, saling menasihati. Dan kalau kemudian ustaz salah, jamaah juga wajib menasihati. Ya, Pak, halo, nasihati ustaz kalau salah, tak salah tak, ngomong aja terus. Ya, benar apa salah saya ngomong? Saya terus itu nanti kan. Jadi saling menasihati, tidak pernah berhenti menasihati, siap menerima nasihat, menerima kebenaran dan siap untuk menasihati kebenaran. Jadi siap memberi dan siap menerima. Dan yang terakhir, yang keempat terakhir adalah bersabar dalam menyampaikan kebenaran. Maaf, orang yang muslim, orang yang berbuat kebaikan kemudian berusaha memperbaiki diri, islahul nafas, islahul usrah, islahul mujtama, islahul daulah, ya, dan seterusnya, perbaikan-perbaikan itu butuh kesabaran. Ya, ada nggak Pak orang yang ditangkap gara-gara menyampaikan kebenaran? Ada nggak? Takut semua ada nggak? Ada Pak, ada kayaknya. Cari pasalnya belakangan. Sekarang saja kalau khutbah banyak intelnya, kira-kira banyak keras apa enggak? Kalau mau khutbah saja di perusahaan-perusahaan ditanya dari awal, dari sapang temanya apa tadi, masuk tadi ditanya apa lagi tema berkali-kali. Padahal kalau kita mau jujur, tadi udah nanya lagi. Khawatir temanya sesuatu yang dianggap radikal, keras. Coba kalau ditanya temanya jihad, udah usah beban lagi. Jadi perlu kesabaran. Wah, ini kalau kita lihat makna daripada tafsir diangkat. Ada orang-orang yang tidak punya ghirah saat melihat Islam ini, dihujat Islam ini, kemudian difitnah, maka apa? Ketahui pakaianlah dengan pakaian jenazah itu namanya apa?
Kapan? Kapan kok takut amat mau kapan? Kecil begitu suaranya. Disuruh pakai kain kapan? Orang yang tidak punya hero sebenarnya jelas al-haq min rabbikum, dari Rabb kalian, maka jangan ragu-ragu. Saat tidak ada hero semangat untuk memperjuangkan, membela, maka pakailah pakaian kain kafan. Artinya apa? Nah, anggap dia sudah meninggal. Dia adalah mayat berjalan. Pocong dong. Mayat masih hidup. Masih hidup sudah dianggap mati jiwanya, nggak ada rasa. Ini jamaah sekalian, termasuk yang dimaksud di sini iman, amal soleh, menasihati dalam kebenaran dan bersabar, menasihati dalam kesabaran. Itulah bagian sesuatu yang menjadikan sesuatu hal penting agar kita terhindar dari kerugian dalam menjalani hidup ini. Hidup ini sekali dalam menjalani di dunia ini tidak ada remedial, tidak ada remedial bahasa. Kalau diremedikan artinya diulangkan, diulang nih. Dapatnya nggak sesuai KKM, waktu itu KKM itu batas minimal untuk mendapatkan nilai. Kalau batasnya 70 dia dapat 69,9, masih diulang lagi maksudnya. Diulang gitu lah. Masih bisa diulang lagi hidup. Udah gagal masuk alam barzah berikutnya, nggak bisa balik lagi. Betul nggak? Ada yang balik lagi? Tidak ada. Oleh karena itu, jemaah sekalian, seiring dengan bertambahnya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, seiring itu pula kita harus hargai waktu. Syukuri nikmat waktu, hargai waktu. Allah sudah menyatakan sumpahnya dengan waktu tersebut. Manfaatkan, jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang rugi. Dengan berjalannya waktu, dengan bertambahnya waktu ini, menyadari umur kita bertambah, batas kematian kita, batas kehidupan semakin dekat. Dengan bertambahnya umur, ya, ini akan saya bacakan satu ayat yang sering kita baca, ya, pasti semuanya hafal, ya. Saya baca ayatnya, bentar. Ya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Sudah tahu Pak? Ya sih. Ayat berapa? Tahu. Ya. Kalau ditanya ayat udah. Yang penting suratnya udah hafal namanya ya. Kita surat ayat pertama sudah hafal semua. Yasin. Jadi barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Ya, afala yaqilun. Mereka tidak memikirkan. Kalau dalam bahasa lain apakah? Ya, mereka tidak berakal. Artinya apa? Tidak digunakan akal yang diberikan oleh Allah. Makna mana yang dimaksud? Bertambah umur, ditambah oleh Allah umur kita, ya, kembalikan kita kepada, ya, penciptaan semula. Mata semakin lamur, mata semakin kabur kelihatan. Kaki semakin lentur, apalagi makanya sudah susah, makanya bubur. Lambat laut sudah dekat ke kubur, apalagi kubur. Jadi kita semakin lemah, tambah tua, tambah usia. Makanya jemaah sekalian, saat diberikan oleh Allah sekarang kapan nikmat-nikmat seperti kita diberikan kekuatan, fisik kita masih, ya, kuat tapi tidak seperti ini. Tentunya terus berubah, berkurang dan berkurang. Itulah dunia.
Dengan demikian kita harus semakin siap siaga, mempersiapkan diri. Karena perjalanan ini luar biasa. Kalau saya minum cuma masih panas. Lalu pekerjaan melek, minum yang masih panas. Masalahnya jotol ini akan merah juga. Jadi jemaah sekalian, perjalanan ini menjadikan kita semakin memahami. Gunakan akal kita. Allah kasih akal berbeda dengan makhluk lain untuk mencerna dari ayat-ayat Allah, termasuk dari ayat kauniyah pada diri kita semua. Semakin lemah kita, fisik kita tidak seperti dulu lagi. Nah, perjalanan inilah bagi orang-orang beriman diajak oleh Allah untuk senantiasa memperhatikan, untuk senantiasa memperhatikan perjalanannya, untuk senantiasa memperhatikan setelah kehidupan kita ada kehidupan yang pasti akan kita jalani bersama. Dari awal kita dari arwah di alam ruh masuk dalam kandungan alam rahim Allah lahirkan sekarang di dunia ini. Yang tentunya di alam ini ada batasan. Sudah banyak saudara-saudara kita yang sudah menjalani, yang mendahului kita masuk alam itu. Ada orang yang sudah meninggal, pengen tahu, nanti salurin kabel, ya, di atas ada mikrofon, katanya ada malaikat yang akan mau nanya, ini benar kagak? Kita dengerin, udah berjam-jam kok gak ada suaranya. Orang beda alam bro, bisa disamakan dengan sekarang di barzah kubur, beda dengan kuburan secara fisik yang kita lihat. Jadi sekalian, makanya jamaah kita saat melakukan perjalanan di dunia ini sadar betul kita harus introspeksi diri, kita mau kemana sebenarnya, atas bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk setelah kehidupan kita sekarang ini. Saat kita mengantarkan saudara kita, sebenarnya sekaligus itulah nasihat yang dia buat kita. Karena nasihat dia, kematian itulah nasihat dia. Dia tidak ngomong, tapi itu adalah nasihat buat kita. Kapan kita diangkat? Saat kita mengantar, suatu saat akan dihantar. Saat kita memandikan, suatu saat akan dimandikan. Bahkan ada yang mengumumkan sepekan kemudian meninggal. Kalau gitu saya tidak mengumumin lagi. Orang sudah meninggal, gimana lagi? Bisa takut mengumumin. Pak, gak mau lah takut saya nanti saya diumumin. Tapi begitulah kehidupan. Sehingga orang yang beriman diajak oleh Allah selalu menyadari, selalu melihat, mengaca dirinya, mengaca, melihat diri, mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Ya, kalau dalam bahasa Quran apa? Muhasabah. Kalau kita gunakan kata Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasab. Lihat dirimu, perhatikan dirimu, hitunglah dirimu sebelum kalian telah dihitung oleh Allah. Sebelum kalian telah dilihat seluruh amal-amal yang kamu kerjakan sekarang. Masya Allah. Sering kita dengar acara muhasabah per tahun, ya, per tahun, sampai ikut-ikutan nunggu jam 00. Di sini ada sampai nunggu jam 00. Kalau ada juga nggak apa-apa, pada takut begini sih dijawab apa ya? Takut apa? Tak ketiduran ini. Nggak ada apa. Yang boleh-boleh saja. Tapi yang istimewa bukan jam 00-nya, seluruh detik menitnya bagi orang beriman istimewa. Mau bakar-bakar boleh, asal jangan bakar rumah, bahaya itu. Bakar ikan, bakar
jagung dan lain sebagainya. Boleh. Yang nggak boleh menyanyiakan waktu yang sia-sia. Tidak boleh. Kalau diisi dengan kebaikan, boleh. Itu kan sifatnya mubah, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh diisi dengan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah, yang Allah benci, yang Allah murka. Nah, itu sudah berlalu. Tapi ternyata muhasabah dalam kacamata Al-Quran, dalam kacamata Islam, muhasabah itu madar hayat. Sepanjang kita masih hidup, sepanjang kehidupan, diperintahkan untuk selalu muhasabah, untuk selalu introspeksi diri. Jadi kalau muhasabah bukan per tahun kelamaan, setiap saat. Ya Allah, setiap saat selalu lihat diri. Ya Allah, astagfirullah, tadi sholat saya kelihatannya sekitar berapa menit ya? Kelihatannya 5 menit. Tapi ingat Allahnya kelihatannya detik. 3 menit. Oh, berarti masih banyak ingat yang lain 4 menit. Itu namanya muhasabah bukan? Oh, besok saya perbaiki lagi. Jadi sampai Nabi berpesan pada Muaz bin Jabal, ya, yang penghujung sholat selalu minta sama Allah, minta doa Allah ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bimbing aku selalu mengingatmu, mensyukuri nikmatmu dan memperbaiki kualitas ibadah kepadamu. Selalu begitu. Maka setelah sholat, Nabi mengajarkan zikir pertama, istighfar dulu. Gimana istighfar? Istighfar. Astagfirullah. Kenapa? Kita ampun ya Allah atas kekurangannya kita. Kalau kita jujur, ya, masuk kamar mandi sama sholat subuh, lamanya lebih banyak kamar mandi ya Allah. Apalagi yang mohon maaf nih, masuk kamar mandi sambil baca WA, lebih lama lagi. Ya Allah. Ini mohon maaf ya, dimakan ya. Artinya kita katakan ya Allah, ini kejujuran kita, introspeksi terus menerus. Setelah lakukan ya Allah, itulah muhasabah sesungguhnya. Nah, ayatnya sudah jelas dibaca tadi oleh imam kita. Ya, imam kita. Surat apa? Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr, surat keberapa? Urutan nomor berapa? Al-Quran ada berapa? Ada berapa surat? Pertanyaan terus 114 surat. Surat terakhir surat Nas. Surat pertama surat Al-Fatihah. Sudah apa nih? Akhir dari awal ya. Al-Hasyr surat ke 59. Ya, berarti saya dapat hadiah 59 ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang dipanggil siapa bapak-bapak? Yang dipanggil oleh Allah siapa? Orang-orang yang beriman. Kitabnya ini ada bicara orang beriman. Yang ngajak bicara Allah, ya, yang manggil Allah. Kalau kita dipanggil sama Sang Pencipta diri kita, pencipta alam semesta, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, yang mengatur alam semesta. Masa kita gak segera respon? Masa sih cuek-cuek aja? Masya Allah. Jadi ketika dipanggil oleh Allah bersegera, maka parameter kesuksesan orang yang beriman sekaligus tingkat kualitas iman seseorang berbanding lurus. Nah, ini pakai kata
karena interaktif, berbanding lurus dengan sejauh mana tingkat responsivitas. Responsivitas. Saya kata ruhul mustajab, ruhul istijabah, cepat, ya, respon. Pak, Bapak merasa punya jasa kepada anak kita kan? Ya nggak Pak? Ya Bapak yang cari nafkah, ya, anak kita besarkan dengan perantaraan apa yang kita berikan. Coba saat kita panggil Ahmad, nah namanya Ahmad, cuek aja dia nggak respon panggilan kita. Kira-kira kita perasaannya gimana Pak? Kecewa. Nah, kamu dipanggil buru-buru, ya, dipanggil langsung temuin Bapak. Ya. Apa namanya? Kata iya aja, iya Pak, itu aja nggak bincang, nggak kata, artinya nggak respon. Itu juga saat Allah membagi kita. Orang beriman itu bersegera aja mas kalian. Boy, apa ya Allah? Allah perintahkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Taatlah kalian kepada Allah. Karena menurut Imam apa itu dalam tafsir? Lupa saya namanya. Disebutkan maksudnya takwa kepada Allah adalah takut untuk senantiasa menjauhi larangan dan menjalankan perintah, untuk bertobat di saat melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ada kata wattaqullah, takwa yang kedua. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa yang dimaksud takwa yang kedua menjaga ketakwaan, menjaga sesuatu yang tadi dilarang oleh Allah, jaga terus agar terus dihindari, dan saat diperintahkan sesuatu yang diperintahkan jaga istiqomah sampai mati untuk menjalankan. Dia jaga dengan penuh kehati-hatian. Takwa itu sendiri adalah sebagai makna itu adalah warna kehati-hatian seperti yang sering saya sampaikan. Seperti Umar bin Khattab saat bertanya kepada Ubay bin Ka'ab terkait dengan takwa adalah kehati-hatian. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bertakwa kepada Allah. Hanya bapak-bapak, setiap kita mendengarkan khutbah Jumat, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan yang disampaikan oleh khatib selalu wasiat takwa. Bagian ini pada rukun khutbah. Allah. Hanya kalau bapak kalau nggak ada khatib datang, suruh maju saja. Penting ada wasiat takwa, ya. Dan sholawat, ya, jangan lupa memuji Allah. Udah sah. Ujung berdiri lagi. Tutup, selesai. Khatib paling singkat rupanya. Dan rukunnya yang penting kan, sah kan? Jadi wasiat takwa itu bukan main-main. Wasiat dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada orang-orang yang beriman. Takwalah kepada Allah. Setelah itu Allah perintahkan apa? Inilah kata wal tanzur nafas. Inilah perintah Allah, dan perhatikan, lihat nafas jiwa diri kita semuanya. Pak, halo. Orang yang beriman diperintahkan melihat diri kita, mengintrospeksi diri kita, terus menerus lihat diri kita, introspeksi diri itu, muhasabah terus. Ya Allah, 24 jam ya Allah, sehari semalam kau berikan kepada aku. Kalau dirinci ternyata tidur berapa jam tidur? 4 jam.
3 jam. Tidur padat luar biasa. Tidur malam maksudnya. Tidur siang 2 jam. Tidur dengerin ceramah? Oh ada. Itu namanya. Aduh. Itu diputus-putus tidurnya kan. Jadi kan itu. Coba kalau kita 5 jam, ya 5 jam, nanti sisanya masih banyak luar biasa. Nah, sholat kira-kira, sholat wajibnya subuh berapa jam? Gimana pakai jam tadi? Pakai ukuran menit aja lama benar perasaan. Ya, kalau udah baca Qul bila perlu diparok 2 ayat. Gua tuh pengen diparok. Yang pengen cepet dia sholat, tapi gak ada di sini. Alhamdulillah. Sampai saking langganannya Qul rakaat pertama udah Qul. Ya Allah, imamnya lupanya. Ya Allah, udah Qul dibaca aja yang Qul lagi aja ya. Kata waktu ini gak apa-apa. Batal apa batal sholat? Batal. Apa sholatnya nggak sah nggak? Nah, namun durasi kita sholat begitu singkat dibandingkan dengan pegang HP, baca WA, baca status. Kadang tak terhitung, tahu-tahu cepet banget nih lihat HP. Baru tidur HP, sebelum tidur mimpi HP juga luar biasa. Jadi kita evaluasi perjalanannya sampai Allah sebut kata, ya apa? Tadi disebutkan ittaqullah, ya. Ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Perhatikan perkara apa yang kalian persiapkan untuk hari esok. Yang para ulama kita menemukan Allah berbicara dimensi terkait dengan waktu, makanya tadi evaluasi perjalanan waktu, detik-detiknya, manfaatnya untuk nilai-nilai kebaikan atau tidak, suatu hal yang penting. Walaupun gak boleh ekstrim, ada yang ekstrim sampai akhirnya Ba'da Isya langsung tidurnya cuma berapa menit langsung tahajud sampai fajar. Siang langsung buka puasa terus tanpa henti. Dan ini terjadi seorang sahabat yang luar biasa mengisi waktunya. Abu Darda namanya. Saat kedatangan tamu Salman Al-Farisi, melihat istrinya pakaiannya, mohon maaf, kalau bahasa Indonesianya kumuh, kalau bahasa Arabnya ala qadrihi ala kadarnya. Buru-buru dandan pakai, ya, pakai apa? Make up, ya sekedar. Sampai akhirnya bertanya, wahai Abu Darda, jadi Abu Darda. Abu Darda itu bapaknya, anaknya namanya Darda, hanya Abu Darda. Ini ibunya Abu Darda. Jadi kalau mau pakai bahasa Arab, panggilan istri kita boleh, ya, panggilan istri kita boleh. Ini jamaah sekalian, kenapa seperti itu wahai Abu Darda? Karena suaminya luar biasa. Suaminya kayak malaikat, tidak memperhatikan, ya, memegang saya, artinya memeluk. Lebih banyak kalau sekarang bahasa kita, lebih banyak pegang HP daripada pegang istri. Bapak kira-kira pegang istri berapa lama? Oh, per detik, luar biasa. Maaf yang belum nikah ada ya, mana ya? Ini anak bapak-bapak saya. Ini luar biasa. Sampai akhirnya ya ketika Rasulullah SAW mendengar Abu Salman Al-Farisi menasihati, bukankah pada Allah SWT ada hak, pada keluarga ada hak, istri ada hak, anak ada hak, tetangga juga ada hak.
Ada hak semua. Paham dirimu sendiri punya hak. Kita nih, diri kita punya hak. Ketika waktu itu dimanfaatkan semuanya luar biasa, sampai ngantuk pun dikalahkan untuk sholat malam, full hampir tidak tidur untuk sholat malam. Ternyata itu diluruskan oleh Rasulullah. Tidak seperti itu caranya. Bangun, ya, sebagaimana secara medis pun bisa diteliti. Rasulullah pada Isya langsung tidur kalau tidak ada aktivitas yang sangat mendesak. Jadi tidak ada begadang. Begadang boleh begadang, ya, kalau ada artinya. Itu katanya. Nah, kalau jadi boleh sebenarnya ada pengajian, boleh begadang. Boleh masalah penceramahnya datang pada tidur semua. Tidak mungkin. Artinya boleh. Tapi Rasulullah mencontohkan tidur luar biasa berkualitas. Secara medis memang di bawah jam 11. Maksudnya jam 11 ya itu tidur berkualitas. Di atas jam 11 itu udah bagus. Sehingga bangun sepertiga malam, ya. Sepertiga malam udah sholat malam. Jadi hak fisik kita, hak badan kita punya hak. Dia butuh istirahat, butuh tidur, dia butuh makan. Sehingga jangan puasa terus menerus sampai lupa berbuka. Jadi fisik kita punya hak sama sekali. Tidak boleh dizolimi di fisik kita. Istri kita punya hak. Anak punya hak keluarga kita. Tetangga pun punya hak, jangan sampai tidak pernah dipenuhi hak. Apa hak bertetangga? Sudah pernah dijelaskan. Ini mah tersenyum memberikan haknya kepada tetangga. Ada masalah dalam keluarga, keluar senyum pada tetangga. Jangan sampai hak tetangga mendapatkan sesuatu yang baik dari kita hanya walau hanya senyuman tidak diberikan. Ini manut sepanjang jalan. Tetangga semuanya mendapat imbas daripada permasalahan di dalam negeri, di dalam negaranya semuanya. Kalau besar, mau kemana Pak? Mana aja lah, dia imbas. Ya mas sekalian, jadi ternyata Islam itu luar biasa. Haknya ya, tidak hanya hak kepada Allah, termasuk kepada sesama kita. Itu pun ditumpahkan pada diri kita. Dan kita coba introspeksi diri kita. Waktu-waktu yang diberikan ini sesuatu yang harus dievaluasi terus menerus. Ya kan? Qaddaman min ghad, ada ghad ini yang dimaksud adalah hari kiamat, hari akhir. Ada yang mengatakan hari esok, besok. Intinya suatu hari yang akan menjadi sebuah harapan setelah ada di hari ini. Udah setengah enam? Udah. Sudah nomor jadi. Cukup ya? Cukup. Cukup apa dulu nih? Ya, bagus Pak. Bagus. Setuju. Oh ya, boleh. Diselingi dengan pertanyaan boleh. Biar nggak ngantuk boleh. Silakan. Ruginya orang jujur apa Ustaz? Apa namanya? Ruginya orang jujur apa? Ruginya orang jujur. Orang jujur. Baik, jujur itu bukti dia orang yang beriman. Ya, orang jujur adalah bukti dia beriman. Saat dia tidak jujur, masuk sifat orang nifaq. Nifaq perbuatan yang orangnya disebut munafik. Justru ya bukti orang yang beriman adalah jujur. Saat disebut apa ruginya orang jujur, ya tidak ada ruginya. Justru pembuktian dia orang beriman. Orang yang munafik disifati oleh Allah kan, ya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun falahum adzabun alim. Ya, kenapa? Falahum adzabun alim bima kanu ya zibu, disebabkan dusta mengaku iman di sana. Mohon maaf sekaligus meluruskan kemarin, ya
BMI, Bapak Munafik Internasional, itu Abdullah bin Ubay bin Salul namanya. Mari diluruskan namanya ya, bukan Ubay bin Ka'ab kemarin. Ya, mana direkam lagi? Ada rekamannya ya? Waduh. Itu Bapak Munafik Internasional. Dia di belakang Rasulullah sholatnya lihat khusyuk, luar biasa. Ngomong di depan Rasulullah, bahkan dalam surah Al-Baqarah 208, Rasulullah SAW diingatkan berhati-hati. Kenapa? Orang munafik kalau ngomong disebut kata yujibuka. Yujibuka itu apa? Menakjubkanmu, buat orang takjub. Kalau bahasa lain kata bisa menghipnotis, orang bisa terhipnotis dengan ucapannya, kata-katanya bisa menunjukkan hati, pengaruh luar biasa. Hati-hati. Nah, ternyata apa? Disebut alatul khisab. Dia adalah musuh yang paling keras. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul dan para pengikutnya orang munafik. Jadi justru dengan jujur, ya, menjadikan seorang dicap sebagai orang yang baik, dengan jujurnya mengatakan dia ke dalam surga. Tidak ada ruginya. Berkata jujur itulah sesuatu yang justru membuktikan dia orang beriman. Nanti boleh bilang kepada istri, pasti istri suka yang jujur suami. Suka suami jujur? Suka. Ya, saya sejujurnya. Ya, misalnya begitu misalnya. Bilang sejujurnya. Oh iya iya. Itu berarti minta maaf, bukan minta izin. Ini bukan ngajarin kan? Ini cuma ngomong doang. Karena yang ngomong juga nggak berani mas. Jadi jujur sesuatu yang ya dicintai Allah dan bukti orang beriman. Karena awalnya jujur adalah bohong. Nah itu ya, ya, udah baik. Dan diselingin karena selama ini belum pernah ada pertanyaan proses saya ceramah ya. Terima kasih. Ya ada juga jarang ya. Boleh, terima kasih. Nah, mudah setelah lewat, ya kita juga harus memuhasabah perjalanan ceramah ini. Ya, evaluasi itu sudah perjalanan kan selamanya. Nah, ada 3 dimensi waktu kata para ulama. Waktu yang lalu, ya, waktu sekarang dan yang akan datang. Yang lalu sudah jadi pelajaran buat kita semuanya. Ya Bapak Ibu, ya Bapak-Bapak, yang sudah kita lalui itu jadi pelajaran semuanya. Ya, karena itu jadi sejarah. Ya, dan Quran 2/3 isinya adalah terkait dengan sejarah masa lalu. Untuk apa? Ibrahim ulil albab, pelajaran dari orang berakal. Jadi kita bisa belajar dari diri kita, belajar dari buku kehidupan orang lain di masa lalu. Quran telah mengisahkan bagaimana kisah-kisah para nabi dan rasul yang mereka berjuang, dan itu jadi pelajaran kita semuanya. Tetap istiqomah dalam kebaikan, dijamin oleh Allah ya kenikmatan surga Allah. Dan pengikutnya yang mendustakan Allah dan nabinya, rasulnya, berakhir dengan azab Allah di dunia. Belum azab di akhirat. Belum azab di akhirat. Ada yang dihancurkan sehancur-hancurnya dengan gempa, naik diturunkan, tuplak bahasa Jawa. Kenapa? Ya, melegitimasi ya bolehnya menyalurkan syahwat sejenis. Alhamdulillah kalau sekarang dilegalkan menjadi sebuah aturan. Ini mengerikan sebenarnya. Kita berharap mudah-mudahan segera dicapai lagi. Benar kabarnya? Benar nggak? Karena sekarang masih simpang siur. Karena kemarin saya dapat share-sharean itu udah ada ya antara laki-laki dan laki-laki dengan surat nikahnya. Serem nggak? Alhamdulillah. Jadi
Bisa belajar dari buku kehidupan orang yang gagal menjalani hidup dan orang yang sukses menjalani hidup. Siapa yang sukses? Para nabi dan rasul, para salafus saleh, orang-orang yang soleh yang mendahului kita. Mereka dalam menjalani hidup luar biasa. Jadi contoh buat kita. Itu namanya buku kehidupan, termasuk masa lalu kita yang sudah pernah kita jalani. Itu jadi pelajaran. Sekarang, alhamdulillah Allah masih kasih. Mudah-mudahan kita bisa isi sebaik-baiknya dengan nilai-nilai kebaikan, sehingga kita terhindar dari kerugian. Ya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang itu mahal, sampai mahalnya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ulama tabi'in menyebutkan begitu mahalnya sampai mereka para salafus saleh mensikapi waktu begitu pelitnya. Pelit dalam tanda kutip, dia tidak mau menghambur-hamburkannya. Karena banyak orang menghamburkan harta, tapi lebih banyak menghamburkan waktu. Banyak menghamburkan waktu, 24 jam, hampir 59 menit. Sisa 1 menit doang untuk sesuatu yang sia-sia. 69 menit kita introspeksi terus Pak. 24 jam buat apa saja. Siap? Siap. Ya, itulah muhasabah sesungguhnya. Udah siap selesai ceramahnya. Karena apa yang dilakukan kita saat ini menentukan masa depan kita di akhirat nanti. Betul? Betul. Duduk kita sekarang berpengaruh masa depan dengan balasan kita dibalas oleh Allah di akhirat. Yakin? Kalau nggak yakin meninggal duluan. Kasih kabar saya. Masalah yang nggak pernah ada kasih kabar, tapi yakin dengan saya yakin. Semenit 2 menit yang kita lakukan, kita kerjakan berpengaruh masa depan. 100.000 yang dikeluarkan Lebih baik untuk mohon maaf nih, untuk petasan. Ini mati berapa menit untuk petasan? Berapa menit? Udah, kadang-kadang dinikmatinya dengan ditutup. Nah, namanya dinikmati itu dibuka. Di sini buku, biar jelas benar. Aneh kita kadang-kadang, menikmati kok ditutup. Tapi beda 100.000 dengan membeli makanan untuk jamaah, ya. Setiap makanan beda, walau 100.000 beda, yang bernilai keabadian 100.000. Sama-sama kita cinta 100.000, saya suka ya Allah 100.000. Semakin warnanya berbeda, berbeda pula rasa cintanya. Betapa orang yang beriman cinta, saya cinta benar sama ini. Namun kecintaan ini jangan sampai berujung sesaat di dunia, tapi kecintaan ini sampai kelak berdampak masa depan akhirat. Dengan apa? Saya infakkan jebret, infak pakai jebret. Plus, justru dampaknya banyak kelak akan dibalas. Jadi sama-sama cinta, ekspresi cintanya saya agar bernilai abadi, maka saya cintai, saya infakkan. Tapi saat 100.000, walaupun mohon maaf sesuai keadaan, ada yang mungkin kita keluarkan ya untuk kegiatan, ya untuk sekedar misalnya meramaikan, sifatnya boleh-boleh saja. Tapi kalau berlebihan namanya mubazir nanti. Mubazir itu saudaranya siapa? Mubazir itu setannya enak benar ya. Jadi pada sayatin ya Pak ya, saudaranya si setan ya. Artinya apa? Bukan berarti nggak boleh kita bersenang, boleh kita, ya, tapi nggak boleh sampai lupa sama Allah, membazirkan. Jadi apa yang saya muliakan, orang yang muhasabah terus dalam perjalanan waktu menentukan bagaimana memperbaiki untuk lebih baik ke depan, karena menentukan masa depan kita di sana nanti, terutama masa depan akhirat kita. Dan bertakwa kepada Allah. Takwa yang juga disebutkan watazawwadu ya watazawwadu fa inna khairuz taqwa wattaqun ya ulil albab.
sudah berbekal semua Pak? Pak, halo? Sudah berbekal. Diberitakan terus berbekal. Karena apa yang sekarang ada sudah nggak laku lagi di sana. Jangankan kita masuk alam barzah, kita pindah tempat saja ke luar negeri, 100.000 sudah nggak laku. Betul Pak? 100.000 sudah nggak laku. Nggak laku. Apalagi masuk alam barzah, udah nggak lebih laku lagi itu. Duit nggak laku. Di akhirat apalagi sudah sekitar Pak. Yang malah yang tak malu nggak ada lagi manfaat harta. Nggak ada lagi. Makanya saat masih berlaku manfaatkan bekal nanti di akhirat. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah wahai orang-orang yang berakal. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Terakhir, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah ya maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Khabir, teliti sekecil-kecilnya yang kita kerjakan dibalas oleh Allah. Jangan remehkan, walaupun sekecil amal kebaikan apapun, jangan remehkan. Walau hanya menyingkirkan duri di jalan, ya Allah saya yang amal soleh. Walau hanya tersebut, walau hanya kita sekecil apapun yang kita infakkan, walau bisikin tamar, walau hanya separuh biji kurma, cuma itu tidak ada yang hanya ya setengah kilogram beras atau segitu. Itu semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jangan diremehkan itu. Ya, kenapa maka kita kelak di akhirat nanti. Itu saja. Mohon maaf. Ya, burung cendrawasih, burung perkutut. Itu nama-nama burung. Itu nama-nama burung ya. Udah susah patunya nama-nama burung. Ada lagi yang bertanya? Ada satu pertanyaan tadi ya. Pak, pertanyaannya Pak Ustaz, sudah jam 5 lewat 43 menit. Kapan selesai ceramahnya? Sekarang selesai ceramahnya. Tidak ada? Tidak ada. Baik, maaf. Mudah-mudahan materi salinan ini, materi salinan karena di awal tahun mengingatkan kembali biar lebih berhati-hati menjalani hidup, selalu introspeksi diri, selalu membekali diri, termasuk bagian dari membekali diri kita adalah aktivitas seperti ini. Insya Allah yang mudah-mudahan kita semakin semangat, ya, kita manfaatkan peluang dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga kita terhindar dari kerugian dalam menjalani hidup. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah Allah takdirkan bisa bertemu lagi. Kita lanjutkan materi yang sebelumnya. Insya Allah. Ada yang bertanya? 2 kali saya tanya menguatkan saja. Tidak ada juga. Ya, memang sudah saatnya kita selesaikan dengan akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang kita kerjakan. Allah terima seluruh amal yang kita kerjakan. Allah mudah-mudahan pula jadi penutup kita tetap dalam keadaan kita senantiasa istiqomah dalam amal kebaikan. Karena innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal tergantung kepada akhir. Pada akhirnya. Hanya kita sampai akhir tetap dalam amal soleh. Itu ya Pak ya? Ini bukan mau ceramah lagi. Ingat di doanya ini. Karena di akhir kita ya sangat ditentukan masa perjalanan ini. Mudah-mudahan kita husnul khatimah semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa syukur wa jalal wajhika karim. Allah sallallahu alaihi wa sallam.
وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك من الحاصل ومغفر لنا مما يغفر من خشيتك وترحمنا والأبرار واغفر لنا ولوالدينا وحبيبنا وأمنا سيدنا المسلمات إلى الأمر إنك السميع قريب مجيب دعوتك ومجيب حاجتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إلى الخير قريبنا وعن الشر بعيدنا له أرحم الراحمين. إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى ثبت قلوبنا على الدين عاقلة ربنا لا تشرك بنا إن هديتنا وهبنا برحمة سيدنا ذريتنا قرة أعين والمتقين إماما مباركا فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.